A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita bahas satu hadis. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri. Dan ada riwayat yang menyambungkan kalimat wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Saya mau ngajak abang kakak melihat angle yang berbeda dari doa ini. Nanti usah dia cek hadis itu. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Ada tambahan satu lagi, adzabul qabr. Saya renung pas baca doa itu, betapa baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan kita tuh hidup tuh realistis gitu, nampak depan mata. Di dunia kita perlu iman, maka minta perlindungan dari kekafiran. Banyak orang-orang yang gara-gara kemiskinan akhirnya dekat pada kekufuran. Gara-gara kemiskinan justru malah tak beriman. Gara-gara kemiskinan justru malah jauh dari Allah. Gara-gara kemiskinan dia menambah maksiat-maksiat baru. Maka Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Teman-teman, akhirat itu pasti ya, betul gak? Tapi siksa kubur tuh depan mata. Banyak orang tanya saya, Ustaz, apa tips istiqomah? Saya selalu jawab dengan jawaban yang sama, pergilah ke kuburan. Pergilah ke kuburan, lalu baring di samping batu nisan. Tapi jangan siang, maghrib atau ba'da isya. Salam gitu, assalamualaikum ya ahli kubur. Ada yang jawab gak kira-kira? Waalaikumsalam bro. Langsung tak jadi bikin instastory. Coba bin tes. Amin, berani Amin? Boleh. Harus hadir. Adzabul qabr itu ada hadisnya kan yang Rasulullah bawa sahabat dicek sampai dicolokkan, ditusuk tanaman. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Adzabul qabr ini kan ada dua jenis. Ada yang di akhirat itu yurzaqun, ada yang dikasih azab. Oh. Kita lihat hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Ar-Rawi Anas bin Malik, Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Musnad Umar, As-Saffah, Khalasah hadits isnaduhu sahih. Jadi saya ngerenung nih, 3 hal yang diminta Rasulullah tuh selalu itu kayak skala prioritas gitu. Minta apa nih kalau hidup di dunia? Minta iman.
Minta apa lagi setelah iman? Minta dikasih rezeki yang berlimpah. Makanya Rasulullah tiap subuh mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Kenapa orang bisa hasad? Karena miskin. Aku tuh pengen kayak dia, tapi tidak bisa. Jadi yang bisa aku kerjakan dengki sama dia. Makanya al-faqru dimasukkan dalam bab doa agar kita tidak rugi dunia dan akhirat. Itu biasa aja. Kalimatnya pendek loh, biasa aja. Itu penyakit hati. Harusnya kita bangga kan? Harusnya kita ikut bahagia. Maka Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri ini betul-betul harus jadi azab pribadi. Akhirnya saya ngerenung ya, kayak bikin kholaso gitu. Itu kayak persimpangan T gitu loh, persimpangan dua sungai, masuknya satu gitu. Gara-gara kafir dan juga fakir, itu bikin orang masuk ke azab kubur. Bisa dipahami enggak? Anu tahu jalan yang bentuk gini, 2, 1, 2. Nanti ketemu di satu titik. Kan kita semua ini sebelum sampai ke akhirat passwordnya harus masuk alam barzah dulu kan? Ngapalah disiksa di alam barzah? Ya tadi karena kafir dan fakir. Kenapa abang enggak? Kenapa bang curi bang? Itulah untuk makan saya. Kenapa bang tak puasa bang? Saya harus kerja pun penting. Maka menurut saya keren gitu ya. Tapi ya itulah saya bilang, antum perlu gali rasa supaya bisa baca hadis itu dengan angle yang berbagai macam sudut gitu. Oh, begini Rasulullah mengajarkan. Ada di zikir pagi petang tuh ada. Kan saya bilang kamu kantum, sampai kapan antum cuma baca saja? Perintah Allahnya renungkan, tadaburi. Nih coba, lihat sudah saya kasih itu. Coba masukkan masing-masing ayatnya, susah. Ada saya kasih telegram. Apa doa kita Ramadan ini? Dekat dengan Al-Quran, raih ampunan. Dekat-dekat sama Quran itu 3. 1 bisa baca dengan benar. 2, memahami. Di mana perintah memahami? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ancamannya ngeri. Surat 47 ayat 24. Ya, buka ya. 47. Ini udah pernah saya bahas. Tadi antum lupa ya, kira-kira yang mana yang dibahas SMK hari ini. Bukunya tak ada. Tapi ada ayat yang udah saya note sekarang. Afala yatadabbarunal Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apa artinya am? Artinya apa tuh? Kasih sayang yang berbentuk awas. Awas ya, kalau kau tak renungkan Quran, jangan-jangan hatimu udah terkunci. Ngeri. Dekat dengan Al-Quran Raya ampunan yang kita jadikan tagline Kampung Ramadan itu upgrading bulan ini. K, kaderisasi. S, syiar. Upgrade dulu. Siapa yang di-upgrade? Ya saya. Bagaimana rasa antum membaca Al-Quran itu? Pernah enggak punya perasaan gini? Alah, apa ya ayat hari ini ya? Udah mulai ada rasa begitu? Jadi antum tuh berinteraksi sama Quran, makin hari makin dekat, makin hari makin paham.
outputnya nanti tetap di amal soleh, outputnya nanti tetap di aktivitas sehari-hari. Knowledge tidak jaminan, pengetahuan tidak. Allah karena tidak minta ayyukum ahsanu ilma, ahsanu qaula, yang paling banyak bacotnya, yang paling bagus ngomongnya, enggak. Yang public speakingnya bagus, enggak. Ahsanu amala. Nah, amal ini PR-nya adalah fahmun. Jadi gini kan, ya Allah beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, ya Allah beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Pegang kepalanya, minta sama Allah supaya ini dikasih pemahaman, bisa memahami Quran dengan pemahaman yang benar. Karena ada orang paham Quran tapi salah, error, dia pakai tafsir dia sendiri, suka-suka dia. Terakhir letakkan di dada sini, ya Allah beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran. Baca, paham, amalkan. Jangan terbalik-balik. Ngapal ketiga ini tak lulus tuh. Apa? Oke, ini tengok. Apa ini kalau gini? Ini? Jangan terbalik ya. Baca dulu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Pelan-pelan, mana yang sin, mana yang kha, mana yang zal. Nggak usah terpengaruh sama lagu, nanti gara-gara lagu jadi songong. Yang tadabbarun Al-Quran, ancamannya adalah hati dikunci. Oke, kita buka lagi 4. Tadi 4:724, sekarang surat ke-4 ayat 82 An-Nisa. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ayat pertama ancamannya, awasnya kasih sayang Allah adalah awas kau ya, tak tadabbur ya, kunci hati kau. Nah, gitu. Itu awasnya. Awas yang kedua di tadabbur ini, ancaman untuk memahami ini, walau kana min indil ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nah, inilah Allah tuh maha baik tuh. Apa yang kalian pendapat? Ayo coba saya mau dengar. Ini kan yang datang hari Senin ini kan ilaman rahimah rabbi kan. Apa? Agama prasmanan. Oke. Ayo apa? Walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Oke, hampir, dikit lagi, ayo. Satu kata aja. Kalau antum sudah memahami Quran, maka ayo. Satu kata. Tidak akan. Ayo, hari Senin ini dialog ya, kita ngobrol ya. Apa? Yakin. 100.000. Nah, selesai tanya jawabnya, dan kita tutup dengan hamdalah. Seratus ya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa orang itu tidak yakin? Karena tak paham. Maka dia intan surullah yang surukum itu jadi moto.
Di ayat apa? Astaghfirullahaladzim, 14 ayat 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ayat syukur hanya jadi kaligrafi dipajang di ruang tamu. Yang dia lakukan adalah syukuran. Buka usaha, buka bisnis, buka apa, tak sholat zuhur. Mana syukuran itu kayak gimana gitu loh. Tapi kalau orang yatadabbarun al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Karena dia mentadabburi isinya, maka dia yakin benar. Pokoknya bahasa gini lah. Kalau bahasa saya dulu tuh. Ini omongan 2013-2014. Saya bilang gini sama Bang Eno waktu itu, bro, saya bilang kalau ada di Quran, kalau itu ada di hadis, begincalah ngerjakannya. Kok bisa ngomong gitu? Karena yakin ini janji dia. Dia tidak mungkin ingkar janji. Kalaupun tak terwujud, yang salah tuh bukan janjinya, kitanya pasti salah. Cara kayak bikin kue tuh, cara ngupas telurnya salah, cara ngaduknya. Antum dikasihlah bumbu nasi goreng Abu sama Bang Abu. Bawang merah, Bu, garam, bawang putih, penyedap rasa, pergi Bang Abu. Apa? Micin. Micin, penyedap rasa. Nasinya harus ada. Kasihlah bumbunya. Bisa jadi, belum tentu. SOP-nya bisa jadi salah dalam tata laksananya. Maka waktu orang tanya, Ustaz, apa rumus-rumusnya, apa rahasia-rahasianya? Saya bilang, tak ada, intan suruh kumi, udah cukup jadi energi saya. Udah lebih dari cukup. Ustaz, boleh lihat Bang Abu enggak? Boleh. Ini Bang Abu. Ini nasi yang punya nasi goreng Abu nih. Ganteng orangnya, soleh insyaallah, istiqomah sampai jannah ya. Saudagar yang dermawan. Baru ini ada SMK minta nengok orang lain ya. Tretan tak ya? Tahu tretan Bang Abu yang minta tuh. Mungkin orangnya nurholis. Elis. Jadi afala yatadabbarun al-Quran itu ancamannya satu, dikunci hati. Kalau enggak, yang kedua dia jadi yakin. Jadi gara-gara tak paham orang terkunci hati, gara-gara paham orang makin yakin. Jadi paham ini barometer yang kedua. Nah inilah yang saya jadikan SOP baca Quran. Ngapa untuk diajar tiap subuh habis SMK itu satu ayat. Sering saya tanya, paham enggak nih? Itu kan kalau orang yang tinggi hatinya tersinggung dia. Apa Ustaz nih? Nanya-nanya gitu terus. Macam kami ini bodoh benar ya. Loh, banyak orang udah dijelaskan Quran berkali-kali tak paham. Apa nih? Tak paham. Ya Allah Rabbi, sederhana memahami. Contoh ya, kalimat yang pendek ya. Kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hafal nggak? Hafal. Gara-gara kalimat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya turunkan jadi berbagai macam konten. Salah satu yang konten viral sampai juta-juta orang nonton tuh, berharap pada manusia pasti kecewa. Itu dari mana dalilnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lah. Bedah lagi. Na'budu. Apa na'budu? Menyembah. Menyembah turun lagi ke bawahnya. Oh bukan, tuh kosong. Nih. Apal Fatihahnya? Iyyaka na'budu
Terbagi jadi dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menyederhanakan Quran. Antum belajar polanya ya, supaya antum bisa jelaskan sama orang-orang. Lihat. Kita yang wakil pengasuh tuh nonton SMK tuh bukan cuma nonton konten. Oh, ini aku udah tahu. Tengok flow, tengok cara meruntunkan ayat. Bagaimana caranya menjelaskan ayat itu supaya mudah dipahami oleh orang. Bagaimana Allah bilang iyyaka na'budu. Na'budu berarti menyembah. Di sini meminta pertolongan. Minta tolong. Turunkan ke bawah lagi. Di sini kewajiban. Di sini namanya hak. Berarti, ayo tunaikan kewajiban dulu, baru minta hak. Ini satu, ini dua. Orang itu kerja dulu baru digaji atau minta gaji dulu baru kerja? Nah, iya Ustaz, yang sederhananya. Berapa kali dah kau baca Al-Fatihah itu? Paham enggak Kamal? Baru paham sekarang? Paham enggak? Baru paham. Sederhana kayak gini nih, saya turunkan kayak gini, baru paham. Jadi yang realistis dong bro, apa? Kau udah kerja apa gitu loh? Tahajud kau sampai level mana? Sedekahmu sampai level mana? Baca Quranmu kayak apa? SOP-nya tuh kewajiban dulu, baru kau minta hak. Kerja dulu dong baru dapat gaji. Tunaikan dong kewajiban. Istri kau jangan komplain terus. Suami kau jangan komplain terus sama istrimu. Ibu-ibu jangan komplain sama anak-anakmu. Ini lagi viral kemarin, anak kecil kabur dari rumah anak SD gara-gara kena sering marah mamanya. Lalu dia bilang, aku udah gak sanggup lagi, kabur dari rumah. Macam-macam lah komen di bawah tuh. Ada yang nyalahkan anaknya, dibilang anak durhaka. Ada yang bilang nyalahkan mamanya. Ada yang bela mamanya, mungkin mental ibunya kurang sehat, ini itu Mungkin suaminya tidak kasih nafkah, suami salah. Tak ada dalam konteks itu tuh. Yang sedang dipermasalahkan dalam video itu adalah ibu dan anak. Yang kena tembak ini tidak realistis gitu loh. Komplain tak punya jodoh, komplain tak punya anak, komplain tak punya rezeki. Kau belum betul. Iya karena budumu asli tak? Anak yang suruh baca Quran, anak yang suruh betul, mamanya tak betul-betul. Kau tidak realistis, tidak sesuai. Inilah yang itu baru Bismillah asli, Alhamdulillah asli. Ini iya karena budu asli tidak? Kita tidak jadikan pohon sebagai sembahan, tidak jadikan batu sebagai sembahan, tapi kadang-kadang tidak sadar menjadikan manusia sebagai sembahan. Ayo mah kita ketemu sama teman papa, dia ini orang kaya, cuma dia yang bisa bantu kita. Lalu cacat langsung iya kena dulu. Cacat tak? Inilah yang jadi landasan kajian samara itu udah sama-sama kena marah. Kasih tahu tuh minimal 5 kan haknya suami terhadap istri. Berarti kalau itu hak suami, berarti itu kewajiban istri. Mau suami kau Fir'aun sekalipun, kau tetap wajib melakukan itu karena kau istri. Hai para suami, mau istrimu kayak istri Nabi Lut sekalipun atau Nabi Nuh sekalipun, kau tetap wajib menunaikan kewajibanmu sebagai suami. Jelas? Realistis. Tepuk sebelahnya. Yang realistis dong bro.
Jangan nyuruh-nyuruh ya. Jangan nuntut-nuntut ya. Tunaikan dulu kewajiban, baru minta hak. Ayo, jujur. Siapa yang pagi ini ngerasa iya karena budu terasa lebih dalam? Ada tak? Nah, tepuk sebelahnya. Api si otak kau tuh gitu. Berani tak? Tak berani ya tepuk sebelahnya. Kamal berani ente mal. Dokter lo mal S3. Ah, tak berani. Realistis enggak pagi ini? Tak ketep pak ayat hari ini. Kayaknya kayak bahas Ibadah Rahman lah. Sorry, tidak sesederhana itu isi otak saya. SMK nih bisa ngalir gitu ya. Lihat bagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudah dipahami. Maka tadi saya bilang pemahaman yang benar menghasilkan dua. Satu, hati kita jadi sensitif, jadi punya rasa. Dia kayak kayak tombol-tombol piano tuh loh, kayak teng 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 kayak muncul-muncul gitu. Itu Quran tuh istimewanya. Kalau sudah masuk di zona tadabbur atau memahami. Yang kedua, apa output dari membaca dengan paham itu? Kita menjadi semakin yakin. Oh iya, salah pula. SOP-nya tak ku kerjakan. Tiap hari baca Al-Fatihah, sampai diwajibkan baca Al-Fatihah tuh 4 rakaat, 4 kali baca Al-Fatihah. Tapi yang paham iyyaka na'budu yang asli baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Turun lagi nanti ihdinas siratal mustaqim. Maka saya nyebutnya kan samudra Al-Fatihah. Apa namanya? Tak habis-habis. Kakak-kakak suaminya udah kayak Fir'aun belum? Ngaku Tuhan enggak dia? Enggak kan? Nah, jangan lebay. Asia tetap masuk surga. Asia gitu ya. Asia itu tetap masuk surga walaupun suaminya Fir'aun. Coba tengok antum. Ada orang bilang begini kan, Ustaz, lingkungan itu yang akan bikin kita berubah, Ustaz. Oh iya? Benar ke lingkungan? Kenapa Asia tetap masuk surga walaupun bersatu kasur sama Fir'aun? Dulu kita sering dimotivasi, dikasih tahu lingkungan akan mempengaruhi Anda Bapak Ibu. Lingkungan akan iya ke? Ngapa di dalam masjid masih tak tambah baik? Tidur di masjid, belior-lior di masjid. Apa Quran tak ada, SOP makan tak bisa, SOP baca Quran tak ngerti, ngidupkan speaker luar, speaker dalam tak paham, mana tombol AC, mana tak ngerti. Kau ngapalah di dalam masjid itu? Udah di munzalan pasti baik, mana ada jaminan? Ayo, di mana bunyi ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya kasih antum bedah kasus. Ayo, nih satu ayat. Ayo kita diskusi ya. Buka Al-Anfal. Kita diskusi.
contoh bagaimana untuk memahami ayat ini ya. Ini ayat yang saya dapat pas dari subuh-subuh. Lagi duduk-duduk nunggukan azan, dengar ayat ini. Ayo, dapat apa? Ayat 25. Al-Anfal 25. Gimana cara ngerenungnya? Jangan soleh sendirian. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Ayo diskusi. Masih ada stok bebas. Muka dan hati tak sinkron gitu ada. Jangan ke, jangan ke, jangan tuh balikkan benar. Oh apa ini? Oh, aduh kok dia kasih amplop sih? Masya Allah tuh ini. Apa mulut kau dengan tangan kau tuh? Salah dia. Kan tolak betul itu. Apa nih akadnya? Kayak ini, oke sini. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Salam. Ayo, gimana? Jangan sibuk soleh sendirian. Oke, boleh. Cemana menyederhanakan memahami ayat ini? Mengingatkan kemaksiatan dan maksiat. Oke. Tadi saya bilang, kalau antum minta sama Allah, ya Allah beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Nanti itu antum dikasih angle yang berbeda sehingga Masya Allah, ini anak soleh betul ini. Is it okay antar ortu berenang? Ortunya berenang, Masya Allah. Di sungai itu ditahu tuh. Biasa birrul walidain ini. Baru ini saya biasa ngantar orang tua terapi, ngantar orang tua ke pasar. Ini ngantar orang tua berenang, Masya Allah. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Saya bilang sederhanakan. Oke.
azab Allah itu syadid. Oke, boleh. Ayo, bagaimana cara menyederhanakan pemahaman ini? Wattaku. Dapat siksa orang yang bertakwa namun tidak mengingatkan yang zalim. Apa? Dapat siksa orang yang bertakwa namun tidak mengingatkan orang yang sudah yang masih zalim. Gimana? Cara antum menjawab? Iya, saya tahu. Terapi untuk berenang untuk terapi, jazakumullah khair ya. Tadi saya tuh mengapresiasi ya kan. Jamaah nih polos-polos dijawab semua tuh. Terapi berenang kiai untuk saraf kejepit. Masya Allah. Iya. Habis ini kita berenang rame-rame ya. Di kolam bak mandi masing-masing ya. Ayo, simplify. Coba doa dulu antum tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah bagus nih jawaban-jawaban antum ini saya tahu. Cuma bagaimana supaya membuat kalimat ayat Al-Quran ini jelek gitu loh, langsung trek masuk. Gitu. Setiap orang pasti diuji. Hampir. Walaupun kita bertakwa. Dikit lagi, sederhanakan. Itu udah di atas 70%. Sederhanakan supaya mudah dipahami orang. Sekarang tuh aku mau pikir bagaimana jadi gini, bisa nggak antum berpikir di otak itu bagaimana saya ini menjadi wasilah, menjadi apa? Wasilah. Untuk mempermudah orang lain memahami isi Al-Quran. Itu doa saya. Ya Allah, jadikan saya wasilah untuk mempermudah orang lain memahami Quran. Akhirnya apa? Dapatnya apa ya? Coba dapatnya. Iya karena bunuh kan? Itu kan saya minta dulu kan sama Allah kan. Hadiah dari Allah apa? Kita jauh lebih mudah memahami Quran. Jadi menengok ayat apapun pasti dapat angle yang baru. Itu tadabbur bil khawatir. Ayo. Siksaan menimpa orang yang zalim tapi juga orang yang bertakwa namun diam saja melihat kezaliman. Oke, boleh. Terutama di kalimat wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Saya lama merenung ayat ini dari 2014-an. Ayat ini saya dapat dari 2014 sebelum ada PMMI. Ada yang sudah langsung dapat kalimat sederhana. Nih, dah hadiahnya untuk yang di YouTube. Yang di YouTube yang dapat ya, Indah Nurma. Denny kasih hadiah Den. Itu udah mendekati lah. Indah Nurma, istri Denny jangan, bukan ya? Wah, ada 2 orang yang betul. Maulana Asya, ini udah pernah dapat hadiah kalau tidak salah nih. Maulana Asya Hakiki, 2 orang. Ya, Kak Indah Nurma dengan Maulana Asya masing-masing dapat hadiah. Bang Denny, tolong di notes. Dapat hadiah ubur-ubur saya. Di TikTok kalau dapat hadiah ubur-ubur artinya apa? Tidak tahu. Yang paling tinggi singa ya? Katanya. Udah? Jadi Maulana Asya dan
Kak Indah Norma. Oh, Paskas Blitar ya man. Oh, alhamdulillah. Lihat ya jawabannya. Dia lihat ayatnya. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Allah menggunakan kata-kata fitnah. Fitnah itu ada ujian, fitnah itu ada ancaman, fitnah itu artinya bisa azab. Fitnah itu adalah sesuatu yang membuat kita harus waspada. Allah pakai kata-kata wattaqu, berhati-hatilah, waspadalah. Jadi kalau pakai bahasa sederhana, jangan kau kira apa? Azab Allah itu, ujian dari Allah itu, teguran dari Allah itu hanya menimpa yang zalim saja. Gitu cara memahami. Apa? Jangan dikira azab, ujian, Masya Allah sesederhana itu Ustaz. Saya dari tadi putar-putar kepala buat menyederhanakan. Itulah saya bilang memahami Quran itu antara dua. Kalau tidak terkunci hati, karena tidak yakin, akhirnya tidak bisa menyederhanakan. Ini yang bikin orang akhirnya bilang begini, Ustaz saya sudah sholat loh Ustaz, saya sudah bayar zakat, saya sudah rajin ke masjid, kenapa rezeki saya tidak baik? Oi, baca Al-Anfal 825. Kau kira fitnah itu, ujian itu, teguran itu, pukulan, jedak-jeduk kata anak-anak sekarang itu hanya nimpa orang zalim kan? Enggak lah. Kau yang udah rajin ke masjid pun tetap kena bantai, ada ujiannya. Tapi ingat, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Azab yang paling menyeramkan tentu untuk yang zalim. Bisa dipahami? Masih bingung? Bagaimana cari pola itu? Minta sama Allah. Siapa yang jawab? Udah dijawab di atas. Mana jawabannya? Yang tadi katanya udah dijawab. Majelis Zikrullah. Ada jawabannya di Instagram atau di itu? Saya tadi fokus ngeliat di sini. Ada yang berbentuk azab. Jadi ayat ini mengajarkan kita kesadaran bahwa Allah kalau mau ngasih ujian itu suka-suka aja. Tidak ada hubungannya sama ketaatan, tidak ada hubungannya sama kesolehan. Allah mau ngasih ujian. Allah mau ngeliat apa? Ngeliat respon. Kan kalau diterjemahkan nih, wattaqu fitnatan ladzi la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadi wattaqu fitnatan alladzi la tusibanna khassah lil ladzina zalamu. Itulah kira-kira cara memahami ayat Al-Qur'an. Tidak hanya khusus gitu loh. Untuk gara-gara khosohnya diletak di akhir jadi bingung memahaminya. Nah inilah dalam kaidah balaghah itu taqdimu ma haqquhu ta'khir. Sebenarnya kalimat itu kan wattaqu fitnatan la tusibanna khassah lil ladzina zalamu. Tapi karena khosohnya diletak di akhir jadi agak bingung memahami. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, apa maksudnya? Begini, lihatlah Allah yang mengingatkan kita dengan kata-kata wattaqu untuk menyampaikan kepada orang-orang beriman walaupun kau sudah jauh dari kezaliman, ujian tetap mengintai. Itu yang saya bilang sama antum, doakan saya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Apa yang kita butuhkan setelah tahu kayak gini? Hah?
Kita perlu perlindungan kan? Udah tahu nih pasti akan ada ujian macam-macam. Kalau orang tak berduit, fakir, ujiannya adalah uang itu sendiri. Tapi teman-teman, ketika kita dapat perlindungan, kita akan mudah untuk waspada, mudah hati-hati, sadar diri, sadar dosa. Sebelum kena itu udah siap-siap. Kayak antum mau pergi safar, Pak dokter kan suka turik, bawa mantel, bawa apa namanya, ini kayaknya bunyi bannya agak tak beres nih, kayaknya harus standby lah. Nah, waspada itu tuh teman-teman, itu tuh ilham dari Allah. Miskin, ujiannya kan fakir, kekafiran. Begitu kaya, betul nggak? Ada orang tuh kita tengok istiqomah betul pas miskin. Begitu kaya, hilang. Tapi Allah kasih tak kemudahan-kemudahan, kasih tak clue-clue perlindungan, kasih. Tapi Allah bilang pasti tak ada ujian, nggak mungkin. Jadi maksud saya orang-orang yang hari ini sedang di jalur ketakwaan, sedang berusaha meninggalkan maksiat, kau jangan pikir tak ada ujian, mulus-mulus saja. Tak begitu bro. Paham kira-kira? Makin tinggi rewardnya, makin tinggi levelnya. Pernah main game gak? Saya pernah kecil dulu. Pernah main game terus ada istilah lawan raja. Pernah dengar istilah lawan raja? Besar tak rajanya? Lebih susah atau lebih mudah? Dulu yang main game apa sih? Game yang pesawat tuh loh. Yang tembak ke atas, ke bawah, tembak kan? Pernah kecil kan yang main game yang pakai koin? Ding dong tuh. Pesawat saga, pesawatnya ke atas, tembak. Nanti turun ke bawah, tembak, turun naik, tembak, pelurunya jadi. Pernah kecil kan? Begitu menang, lawan raja, besar, tembak sampai jebol lah. Kau bantu, aku pencet. Kawan suruh bantu pencet. Hancur rajanya. Habis itu naik level, stake 2. 2012 Munzalan beda, 2013 beda, terus sampai sekarang 2023. Oh, berarti senang dan susah ujian ke Ustaz. Nggak kena bolak-balik disampaikan. Paham nggak di sini? Ini kan tadi saya bilang contoh-contoh ayat bagaimana mentadaburi itu tujuannya adalah simplify, menyederhanakan. Ini yang ngomong pas dah tua nih. Tetris Ustaz, makin lama makin cepat geram gitu. Tak sempat mikir. Berarti kalau tadi ada 3 jawaban, 3 lah hadiahnya. Dan siapkan 3 hadiah Dan. Nggak susah gitu.
Emang rezeki menjelang Ramadan. Terus ngapa yang dimancing kapal Muzalah nggak ada yang jawab? Ustaz? Mereka ini orangnya sudah berkecukupan. Tawabu ya. Mereka bilang biarlah teman-teman online yang dapat rezeki. Mereka tuh orang yang sangat dermawan. Antara dermawan dengan kunci hati itu. Padahal depan mata saya kasih contohnya, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Gimana cara ngambil ayat Quran? Kemarin yang saya jelaskan sama antum tuh 8 ayat santri, angle nih, urutan dan flow-nya meletup-letup kayak ada kembang api kan kepala. Walah, begitu ya Ustaz ya? Iya. Saya bilang bukan ayatnya yang berubah, hati antum yang udah mulai terbuka. Begitu hati antum nolong, udah. Maka output dari Al-Quran itu adalah simplify. Memahami Quran itu akan benar dia ketika sederhana. Jangan antum terjemahkan Quran atau mentadabbur bikin orang tambah bingung. Contoh yang saya sering contohkan ke antum kan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tolong dulu orang lain, Allah tolong kita. Bahagiakan orang lain, Allah bahagiakan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan akan kembali padamu sebagaimana kejahatanmu akan kembali padamu juga. Nabi Muhammad diuji Allah kan? Ada pernah episode lapar beliau? Ada pernah episode ketakutan? Ada pernah episode sedih? Ada. Ini melatih kewaspadaan. Al-Anfal 825 ini melatih kita untuk waspada. Jangan lengah udah di atas, anu kepleset jatuh sakit loh. Ibu-ibu kemarin heboh tuh, wah masya Allah Ustaz, tak nyangka ya Ustaz udah jadi artis kan? Ustaz udah jadi artis yang jadi Ustaz bilang. Tolong orang lain, Allah tolong kita. Bahagiakan orang lain, kita akan dibahagiakan Allah. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Waspadalah, hati-hatilah. Azab Allah bisa datang kepada siapapun tanpa pandang waktu, tempat, keadaan. Untuk apa tadi? Lawan rajin. Lawan rajin supaya apa? Supaya naik. Disitulah kita ngerasa bodoh, disitulah kita ngerasa hina, disitulah kita ngerasa kecil, disitulah kita ngerasa tidak ada apapunnya. Jadi antum lihat Quran itu, begini, ya kan? Hati jadi hidup, 1, 2, iman makin bertambah. Makanya di Al-Anfal itu kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang nambah apa? Iman. Keluarlah quotes, keluar kalimat-kalimat dari Quran inspirasinya. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Kita pernah salah, pengen soleh. Kita pernah nakal, lalu pengen beramal. Itu quotes inspired by Quran.
la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya kan? Aku akan menghalang-halangi mereka. Berarti gimana cara iblis? Tunda kebaikan. Jadi sederhana gitu. Summa la'atiyannahum, setelah dia nunda kebaikan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau tidak akan menemukan mereka bersyukur ya Allah. Apa sederhananya ayat ini? Oh, dia akan mudah mengeluh. Ciri-ciri bertakwa, ya kan? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, disederhanakan, mudah berbagi. MB. Kaziminal ghaiza, MMA, mudah menahan amarah. Kata-kata mudah ditempatkan di awal untuk mengasih kode kepada kita. Orang yang bertakwa itu dia mudah menahan amarah, tidak sulit bagi dia. Kaziminal ghaiza, afina 'anil nas. Mudah memaafkan, sehingga dia hidupnya mustahil miskin. Apalagi walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah MMA, mudah mengingat Allah. Tuh, fastaghfaru lidzunubihim. Bukalah Al-Imran 133 tuh, macam hafal ya. Merenung emang hafal. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Fahisyah berarti berbuat keji. Keji contohnya yang di bawah pusar ke bawah, zina, pelit, bakhil itu keji juga. Ya, seks tak jelas ke bawah, fahisyah. Aw zalamu anfusahum, atau dia menzolimi dirinya sendiri, minum minuman keras, memasukkan sesuatu yang rusak untuk dirinya. Zakarullah, MMA, mudah mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, MMA, mudah minta ampun. Itu kan pola. Kenapa MA, MB, MB, MM? Itu untuk memudahkan umat mengingat. Simplify, mudahkan. Karena Allah yang bilang walaqad yassarna, gitu loh. Kan berkali-kali itu dibilang mudah. Ngapa kok belajar Quran jadi makin ribet? Ngapa hidup kau jadi makin ribet? Ada yang salah dengan otakmu ini. Ngaji Quran kok makin ribet. Betul nggak? Sip. Lihat. Fastaghfaru lidzunubihim, setelah dia mudah mengingat Allah, mudah meminta ampun. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Diterjemahkan jadi apa? Jangan nakal lagi. Orang ketawa kena tepuk-tepuk gitu, padahal sakit loh. Dulu materi dulu saya bilang apa? Oh, enggak ada di sini Samudra Atlantik itu 2020, 2019. Kemarin kumpul ibu-ibu. Oh, orang yang begitu tak ada, udah lama mati. Malah sakit tak tuh. Ngomong begitu sambil ketawa, ibu-ibunya ketawa tapi luka gitu loh. Sakit Kakak-kakak, saya ngisi salah satu pengajian sosialita. Wah, saya nengok tuh pedih mata. Kenapa pedih mata? Ya, mohon maaf ya. Saya ngerti insya Allah barang-barang branded tuh ngerti, insya Allah. Tahu gitu, mana yang benar, mana yang dipaksa-paksa kan.
Ya, ya kan? Terus mix and match antara baju. Saya bilang aku cuma dikasih 5 menit nih, ngomong apa aku? Dah 2 poin dapat. Saya duduk, usah maju sana, nanti ya. Minum, saya tenang-tenang, saya perhatikan tingkah laku kakak-kakak sosialita tuh. Dah dia, hai Jeng, hai sis. Tahu aku orang ini nih, gitu kan? Cipika-cipiki lah kawan. Saya datang, Ustaz ngomong lah Ustaz, baca doa Ustaz. Assalamualaikum kakak-kakak yang baik, yang cantik-cantik. Waalaikumsalam wabarakatuh. Masya Allah, muka-muka cantik-cantik macam gini nih. Sayang ya kalau masuk neraka, saya bilang. Lama Ustaz nih, muka-muka kakak ini cocoknya masuk surga. Sayang, saya bilang udah cantik-cantik masuk neraka. Kita jangan coba ngomong gitu. Kena lempar nih, perlu fly watch, jam terbang. Fly itu terbang, watch itu jam. Jadi jam terbang, fly watch ya. Mudah-mudahan ya, saya bilang kita nih berkawan nih bukan cuma di dunia, berkawan sampai surga. Kadang kalau lagi banyak duit banyak, kawan-kawan yang dekat-dekat, saya bilang jeng-jeng, cepika-cepiki, begitu bangkrut nak tinggalkan, nak omongan di belakang. Itu nusuk atau sembelih dia? Digeprek. Ya, mudah-mudahan ya berkawan semuanya, saudara baik-baik, mudah-mudahan sehat. Saya doakan yang punya utang-utangnya cepat lunas. Amin, Pak Ustaz. Jangan banyak gaya, nanti banyak tekanan ya. Mudah-mudahan kakak-kakaknya sehat semuanya, ya murah rezeki. Dah, tepuk sebelahnya, bilang jangan utang lagi ya. Bawah apa, ya kan? Tang ikat pinggang apa, atas apa, bulu mata di mana? Saya Allah, untung 5 menit aku di sini. Pedih mata tengoknya. Dia nak maksakan diri, nak tunjukkan dia pakai barang brand itu. Saya tahu kelasnya Pontianaknya, bukan nggak ngeremehkan, tahu gitu. Apa serius? Habis ceramah nggak kena undang lagi, memang saya tak mau diundang. Menunjuk lah tuh. Nah kayak gitu-gitulah kira-kira ya. Nanti antum akan dapat itu insya Allah dengan izin Allah. Salah panggil Ustaz. Nggak, mereka udah sadar dah. Itu nggak sampai 5 menit. Habis itu langsung saya balik. Nggak, saya makan di situ tadi. Saya cuma duduk untuk minum sebentar ya, putih, duduk. Habis sudah. Habis itu foto-foto lah. Nanti antum akan dikasih Allah kayak gitu. Kalau di Rasulullah tuh disebutnya qalla wa dalla, jawami'ul kalim. Apa? Jawami'ul kalim. Dia pendek, singkat, tapi apa tadi? Ngejambak gitu. Dikeprek, nyabut nyawa lagi. Saya mau bilang BPJS waktu itu, cuma nggak sampai hati. Mohon maaf ya kak ya, saya ini ngomong hitam putih kak. Kakak tengok baju saya ini hitam putih. Saya bilang pas dari yang salah, tak enak ya. Udah biasa kan, kena gitu kan. Saya bilang.
Ya Allah. Dah. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Itu obrolan-obrolan kita ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Allah lindungi. Allah. Jadi hari ini teman-teman menjelang Ramadan ini antum saya minta usul saran saya. Minta download sama Allah ya supaya bisa dikasih pemahaman Al-Quran. Allah kasih rasa di hati sehingga menengok ayat Quran tuh begini ya. Nanti antum jangan langsung lock, antum tahqiq. Tanya ke saya boleh ya, nanti koordinasi supaya bisa dapat angle. Nanti saya bantu kasih angle tambahan. Kalau tidak paham tanya. Tapi tadi saya ngomong-ngomong kayak gitu tuh, nyontoh-nyontohkan kayak gitu tuh, antum jangan coba-coba dulu ya, itu perlu fly watch. Nanti antum temakan sama omongan sendiri. Antum ngino orang, nanti antum datang minjam duit dia. Saya berani ngomong gitu dengan izin Allah. 11 tahun saya interaksi sama mereka, saya tak pernah minjam duit mereka, tak pernah ngutang. Dan tidak ada utang saya sama jamaah. Tanya 11 tahun. Oh ada klub baru nih. Dah. Oke ya. Nanti malam kita gabung di Zoom. Nanti malam kita belajar lagi sama kakak via Zoom ya, seadanya tentang why zakat. Insya Allah kita akan bicara dan akan ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan Allah izinkan kita dikasih pemahaman ya, dikasih pemahaman, dikasih juga semangat untuk mempraktekkan apa yang sudah dipahami. Jadi membaca dengan benar, memahami dengan benar, dan skor akhirnya adalah mengamalkan Quran dengan benar. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan kami semuanya semoga selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Insya Allah nanti malam kita akan ketemu lagi di Zoom. Kita akan belajar sama-sama tentang why zakat. Kenapa kita tuh harus berzakat? Kenapa? Apa saja? Why? Kita akan belajar strong why-nya. Link Zoom-nya nanti insya Allah akan dikasih, disebar, dibagikan ke abang kakak semuanya insya Allah ya. Jazakumullah khair. Nanti malam ya. Berapa? Cuma 500 ya kalau nggak salah. Apa 1000? 500 ya. Cepat-cepat register ya karena ini terbatas. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang Dek ini upgrade jadi yang 1000 aja. Pasti tidak cukup.